menimbulkan khurafat dan kesyirikan. Biar tahu bahwa rumah itu ada perawannya. Katanya kan kalau nggak dikubur tuh kita bisa apes Ya, atau kecelakaan lah gitu. kebanyakan perempuan tuh lemah, jangankan perempuan, laki-laki juga ada yang lemah ketika melihat mayat. Nah, ya. Ini mitos apa sih? Burung tututnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Cikang everybody, welcome kembali lagi dengan kami di Dream Dead Channel di konten Dream Dead Hidayah bersama Bapak Ustadz Muhammad dengan tema Mitos. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya, sehat Pak Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, semoga kita diberikan Kantong sehat gak Pak Ustadz? Kantong sehat. Kali gitu Pak Ustadz ya. Tambahin makin ganteng aja Pak Ustadz. Iya. Ya sama sebenarnya, ganteng semua deh. Iya. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz mitos itu dalam pandangan Islam? Mitos ya. Hmm. Pandangan Islam. Mitos sendiri itu cerita rakyat ya. Hmm. Cerita rakyat yang apa namanya keberadaannya itu kan bisa diyakini, benar-benar diyakini gitu oleh masyarakat dan bisa dijadikan suci atau sakral. Tapi kalau dalam pandangan Islam dilihat dulu, mitos itu kan dibuat oleh seseorang, bisa jadi itu kan, sehingga Iya. dipercaya kemudian tersebar luas. Dan ini referensinya kemana? Kalau Islam sendiri itu kan Islam itu kan tolak ukurnya itu kebenarannya yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau tidak ada ya sudah, terserah kita. Selama itu kan jadi budaya juga ya. Iya. Selama misalkan di dalam Islam itu ada ya, artinya orang kan berpikir kemudian menemukan sesuatu dijadikan dipraktekkan jadi mitos, pas dia kan sendiri tidak tahu ternyata ada di dalam Al-Quran atau hadis gitu, boleh kita yakini. Tapi kalau tidak ada ya tidak harus diyakini. Dan perlu, mitos itu adalah perlu riset atau di penelitian, terus perlu kebenaran yang perlu dibuktikan gitu. Gitu. Tapi ada di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang mitos Pak Ustadz. Kalau Di surat apa gitu ada kandungan tentang mitos itu? tidak ada mitos Nggak itu, ada. nggak ada. Itu semua fakta gitu kan, dari Fakta dan nyatanya ya. iya, dari kejadian alam Iya. sampai sekarang ya, kejadian-kejadian dulu kan, kejadian dulu kan goib, kita nggak tahu ya. Dari zaman kejadian Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad aja kita nggak tahu ya, Rasul kita nggak tahu. Dan zaman yang akan datang juga kita nggak tahu. Tahunya itu sekarang, itu kan goib semua. Nah, itu fakta dijelaskan di dalam Al-Quran. Sedangkan mitos sendiri itu karangan lah, karangan manusia itu sendiri gitu, diyakini kebenarannya gitu. Tapi bisa dibuktikan benar apa tidak gitu. Yang jelas tolak ukur dalam Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Nggak ada dalam Islam itu. Kebanyakan yang jadi mitos itu adalah itu tadi, dugaan-dugaan atau praduga manusia itu sendiri, sangkaan manusia itu sendiri gitu kan. Iya. Dan banyak menimbulkan khurafat dan kesyirikan gitu. Makanya kita kalau ada orang ngomong oh jangan begini misalkan, itu kan udah tersebar di masyarakat, ya diteliti dulu gitu. Oh kalau yang ini benar ini ya udah silakan, mau diyakini atau enggak ya silakan. Berarti mitos itu bisa dibantahkan gitu. Saya juga mau nanya Pak Ustadz, apa benar kalau ada gerhana bulan ibu hamil harus ngumpet di kolong balai Pak Ustadz? Kayak pantat umpet kita men, udah belum gitu. Apa benar Pak Ustadz? Itu waktu saya kecil juga seperti itu sih. Iya. Terus ngambil kentongan kan? Iya. Rame-rame itu sampai bulan tersebut menjadi kembali normal kan gitu. Iya.
Gini, itu yang namanya gerhana. Gerhana itu kan bisa dikatakan apa sih? Kalau air pasang seperti tsunami kan musibah. Iya. Ya. Sebenarnya seperti itu gerhana itu. Gitu. Akan menimbulkan apa nanti efek kepada Si bayi apa? tersebut Oh, gitu. si bayi itu, Pak Ustadz. Ya, orang mengatakan itu ya itu benar. Makanya ketika gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu kalau Islam itu sendiri ya di apa namanya disiarkan. Artinya dikasih tahu masyarakat supaya kumpul, kemudian jadi gitu namanya sholat gerhana. Ada sholat gerhana. Kalau dulu kan enggak ya sekarang juga ada seperti itu, tapi banyak masih memakai mitos tersebut gitu. Cuman tadi mungkin ketakutannya tadi. Nah, tapi faktanya ketika orang itu tidak sembunyi di bawah balai gitu Iya, di kolong ya, balai. di kolong balik kayak main petak umpet kita. Tapi kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu cuman ada kejadian mungkin di situ kenapa mereka harus seperti itu. Ketika bayinya lahir itu kayak gerhana bulan gitu. Ini ke sini apa namanya hijau sebelah, Hijau apa hitam, Pak Ustadz? hitam sebelah. Hitam gitu. sebelah kan ya? Ya di situ takutannya. Tapi faktanya cuman ya nggak setiap kejadian gerhana nggak gitu semua gitu kan. Oh. Berarti bisa kita bantah. Gitu ya. Tapi hukum percaya mitos itu apa Pak Ustadz? Ya tadi ya jangan dipercayalah, itu bisa dibantahkan. Kalau kita tadi setelah kita teliti berdasarkan ilmu ya, oh berarti benar ini mitos ini gitu, kita yakini. Tapi tadi sesuai misalkan hadis dalam Al-Quran, hadis misalkan, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi memang kebanyakan tidak, kebanyakan itu tadi jadi khurafat. Khurafat itu tadi nanti masuk ke dalam syirik. Seperti gini ya, dulu orang Arab ini kalau mau berpergian, mau usaha gitu ya, mau dagang itu dia melepaskan burung merpati. Ini kalau misalkan dilepaskan, pas dilepaskan itu dia terbangnya ke sebelah kanan, itu petanda baik. Kalau sebelah kiri petanda buruk. Berarti kalau misalkan ke sebelah kanan lanjut, tapi kalau ke sebelah kiri nggak lanjut. Nah itu kan mistos. Nah ini khurafat namanya. Memangnya artinya keberhasilan kita dan tidak keberhasilan kita itu diukur dengan burung merpati belok ke kiri atau ke belok kanannya. ke kanan gitu. Tidak. Nah itu jadi khurafat namanya. Percayaan itu mitos. Terus kalau kita nih duduk di depan pintu katanya Pak Ustadz nih, hanya saya juga nggak tahu. Apa tuh? Katanya susah jodoh. Susah jodoh. Padahal mah bilang aja, gue bayar ribuan. yang duduknya itu perempuan laki-laki. Ya, misalkan saya lah laki-laki. Gitu ya. Tapi yang kalau yang duduknya udah punya suami atau suami yang punya istri, Nah, kagak saya nggak tahu gitu juga. perlu diteliti dulu. Tapi gini ya, Ya. saya sering dengar juga seperti itu. Itu yang duduknya biasanya perawan atau perjaka. Oh iya. Kebanyakan kalau laki-laki nggak duduk di depan pintu, nggak, perawan ini. Kalau saya teliti gini ya, itu duduk di depan pintu itu adalah sirkulasi udara, jadi enak. Satu. Dan kedua itu dia duduk di situ biar tahu bahwa rumah itu ada perawannya. Tuh. Gitu. Terus mitosnya? Justru bukan Mitosnya gitu-gitu. bukan jauh dari jodoh. Orang lewat tuh, oh ada perawannya ini yang punya rumah gitu. Berarti bukan mitos. Ketiga, nah, maksudnya mau lewat itu kan ngalangin jalan. Ribet aja. Gitu. Duduk di situ gitu kan. Kalau Rasul dulu sering makan itu depan pintu. Maksudnya apa? Maksudnya tadi memang supaya terlihat oleh orang bahwa Rasul itu manusia biasa, makan depan pintu. Lain lagi dengan Nabi Isa, kan banyak yang tersembunyi. Ada dibilang sakral kan gitu. Rasul tadi mengubah supaya umat ini lebih, artinya ke Rasul itu, bahwa Rasul itu apa namanya, sama manusia biasa tapi pilihan gitu. Seperti itu. Enggak setelah dibuktikan banyak yang duduk seperti itu, tapi ada yang dapat jodoh. Iya, gitu. Berarti bisa dibantahkan. Bisa dibantah tuh. Bisa dipercaya gitu. Tapi Mas Dudi emang sering duduk depan pintu gitu? Enggak sih, kadang ngelamun doang gini. Gua sering banget. Lain. Tapi kalau fakta masalah kucing Pak Ustadz ya, misalkan kita
nabrak kucing nih, Iya. ya kan harus dikubur tuh kucingnya. Katanya kan kalau nggak dikubur tuh kita bisa apes Iya, atau kecelakaan lah gitu. Bener nggak sih itu mitosnya? Tapi pernah nggak melihat orang seperti itu? Orang nabrak kucing nih, terus dia apes gitu. Tapi saya Enggak, Saya belum. pernah, Pak. Tapi saya nguburin ya pernah. Pernah saya nabrak kucing pas ngidar. Terus saya nggak sengaja, emang kucingnya tuh lagi tiduran, langsung mati di tempat. Terus ngeliat lu itu mah. yang terjadi apesnya Gak tahu sih, saya nggak ngapain. soalnya. Yang penting dosanya mungkin, Rat, kalau kita nggak nguburin mungkin, kalau kita lari mungkin. Itu kan kita langsung nguburin, nggak lari. ya artinya diperlakukan secara layak gitu Iya, ya. seraya layak. Tapi untuk masalah apesnya itu kita kan nggak tahu. Hanya Iya. orangnya aja kan ke bawah gitu. Ya itulah tadi perlu pembuktian. Kita kan baru dengar dari orang. Iya. Ketika kita kan, saya juga belum pernah nabrak kucing. Saya pernah sekali jujur lagi gider galon kata saya nggak tahu ada kucing tiduran di situ. tapi kan selanjutnya nggak apes kan? enggak. Iya. Cuman kan saya takut doang kan, namanya itu biara. Itu mitos bener. Mitos tidak harus dipercaya, bisa dibantahkan. Hanya ketakutan mungkin tadi menganggap bahwa si kucing itu adalah hewan yang sakral kan gitu. Jadi kalau kita tidak mengurusnya dengan secara layak itulah, Iya. kubur orang kan dilempar sebodoh amat yang gitu. Ya adalah nggak masalah, itu kan binatang. Gitu. Enggak akan menimbulkan apes. Oh. Adapun misalkan terjadi menimbulkan apes, itu hanya satu kebetulan. Gitu. Terus apa benar Pak Ustadz kalau misalkan ibu hamil nih nggak boleh ngelayat ke yang mati? Ibu hamil nggak boleh ngelayat. Iya, apa benar Pak Ustadz mitosnya? Kenapa Iya, tuh mitosnya? maksudnya kenapa gitu? Iya, Nggak boleh kenapa? ngelayat? Itu nggak boleh. Orang hamil nggak boleh ngelayat. Ini saya Pak Ustadz. Ini bertanya tapi nggak tahu jawabannya. Ya kan saya pengen tahu, makanya kali Ustadz tahu. Ya gini ya, kalau menurut saya ini itu jangankan seorang wanita ya, Iya. seorang laki-laki aja ada yang lemah. Gitu ketika melihat mayat gitu ya, langsung lemah. Iya. Nah, ini dikhawatirkan, apalagi dia lagi hamil. Si perempuan kan begitu banyak. Ketika dia ikut melayat, langsung kan down gitu, lemah. Terus dia lagi ngandung janin, takutnya dia jatuh kebentut kan celaka. Seperti itu maksudnya. Oh, jadi Iya. nggak boleh ngelayat. Jadi nggak boleh ngelayat, maksudnya nggak boleh ke situ. Kebanyakan perempuan tuh lemah, jangankan perempuan, laki-laki juga ada yang lemah ketika melihat mayat. Karena tadi Kalau saya nggak lemah ngelihat si gope doang, Pak. segar kali dia. Iya. Lemah, Pak. Udah gini aja, Pak. Dampaknya tuh apa sih Pak Ustadz kalau kita percaya sama mitos buat kita itu? Kalau percaya, salahnya dipercaya. Makanya jangan dipercaya, harus diteliti dulu, harus Iya. dibuktikan dulu gitu kebenarannya. Gitu kan. Itu kan dari orang kan gitu. Kalau misalkan 1, 2, 3 sampai 3 kali terbukti kebenarannya, tetap jangan diri dulu gitu kan. Kan itu bukan satu rujukan atau bukan tolak ukur, bukan Iya. kebenaran. Ya nggak apa-apa. Terus misalkan ada kejadiannya atau dampaknya, ya terjadilah. Iya. Misalkan seperti itu, ya nggak usah dikhawatiri. Gitu biasa aja. Takutnya kalau kita percaya tadi masuk ke dalam kesyirikan, kan bahaya juga. Ya setan kan enak aja kan, ketika kita artinya dia dapat posisi yang benar-benar tepat. Iya. Wah udah, jadi sama setan tuh udah Enak banget dah ya. kejadian terus ya. Akhirnya kita lama-lama percaya, masuk Iya. ke dalam ranah Setan. tadi setan. Setannya jangan ke gua dong, gope. Buat kesal amat sih. Terus Pak Ustadz, katanya mitos kuat nih, kalau rumah tusuk sate, katanya kadang Rumah tusuk sate. Pak Ustadz. Ngerti nggak rumah tusuk sate? Nah, saya nggak tahu, nggak ngerti. Jadi apa rumahnya dikasih tusukan Tusuk sate? sate apa ya? Iya. Kalau gedung Itu sate kan
itu kan kepercayaan dari orang-orang, kalau orang Jawa itu kejawen, kalau di kita itu bukan karuhun, bukan apa namanya, sering kita di kita itu sering ngomong gitu kan. Iya. Oh. Iya, Kalau di Jawa itu kejawen, kejawen atau abangan. Kalau di kita ini apa, Islam sama apa sih, lupa saya namanya itu. Nah itu ada kepercayaan seperti itu, dia dapat, artinya dapat dulu pelajaran ya dari gurunya kan gitu. Itu tapi tadi tidak ada tolak ukur dari agama, bukan itu. Bukan. Mitos juga benar. Rumah tuk sate itu jadi ada satu bangunan 3 undak gitu. Itu namanya tusuk sate. Nah kalau didiemin katanya itu yang mendiamnya atau penghuninya itu sering sakit. Nah saya sendiri kontrak itu di rumah yang tusuk sate. Tapi ya biasa, nggak apa-apa. Gitu. Kirain saya tuh rumah tusuk sate tuh bilukan gitu Pak Ustadz. Kagak. Rumah tuh pas pisan Undakannya ada 3. Oh. Ada Keren. 3 itu. Nah ada lagi yang tusuk sate yang tadi jalan. Kalau jalan kan gitu pas. Itu kan. Iya. Semuanya kan sering kejadian seperti itu. Tapi sering beberapa tusuk sate yang jalan itu saya perhatikan, enggak sih. Tapi Enggak. enak sih Pak Ustadz kalau sering di jalan mah. Ada ya cerita. Sate ayam. Itu di Geraha tuh ya. Itu betul tusuk sate. Iya. Itu sudah berapa kali orang, artinya penghuninya berapa kali ganti. Itu kan setiap dipakai usaha kan namanya apa namanya? Sepi kan. Itu yang jualan ini apa namanya? Pertalit yang pakai botol itu. Iya. Itu yang jualannya seksi, cakep, Kenapa cewek. samperin dia, Pak Ustadz? Rame itu, bukannya sepi. Rame jadi Nah, berarti kan nggak pengaruh. pengaruhnya selalu seksi Pak Ustadz. Enggak, dia membantah mitos itu. Oh, bisa Tapi dibahas. kalau saya nungguin si Gope Pak, gak kabur. Malah aku bisa. Nah, itu kan berarti bisa dibantah itu kan. Oh. Kayaknya seperti itu. Ada di kita beberapa gang itu. Ada tusuk deh. sate itu. Iya. Bang nggak masalah, jangan takut. Hmm. Itu emang ada buhun. Ya kalau di kita itu ada buhun. Buhun. Ya seperti itu. Buhun. Biarkan aja itu kepercayaan mereka gitu, seperti itu. Tapi kalau saya sampai sekarang saya nggak nanamin kepercayaan tersebut. Saya malah mau membuktikan. Oh ini coba saya rasakan, ternyata tidak. Gitu. Kenapa mitos selalu dipandang negatif, Ustaz? Mungkin ada sebagian orang yang selalu memandang negatif gitu. Iya tadi negatifnya tadi, jadi bukan ke positif kalau mitos itu, ke negatif. Jadi orang ditakut-takutin, jangan berbuat seperti itu. Tapi memang ada satu mitos emang karangan manusia itu sendiri ya. Seperti contoh gini ya, anak kecil kalau anak kecil kan susah makannya, Iya. susah. Gitu. Pas jangan begitu. Nanti kalau nasinya nggak dimakan nangis. Oh iya. Ya kan gitu kan? Iya, iya. Jadi si anak kecil kan, iya kasihan dia nasi nggak dimakan nanti nangis, dimakan akhirnya. Itu kan sebenarnya strategi supaya si anak itu mau makan. Nah itu seperti itu, mitos itu sebenarnya buatan kita sendiri, yang akhirnya tadi dipercaya gitu. Iya, 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 iya. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu kan strategi, tapi kita jangan jadikan mitos, jangan. Nggak apa-apa kita pakai gitu kalau itu mah. Tapi ya, jangan yang serem-serem gitu kan. Kalau yang serem-serem, mitos yang serem-serem seperti apa namanya, Nyi Roh Kidul gitu. Nah, Ya pakai dilarang pantrangannya itu pakai baju hijau gitu kan. Iya. Kalau saya malah penasaran. Kalau saya dekat ke sana, ada kesempatan sana, saya mau melakukan baju hijau. Bahkan saya kan Rasulullah kesenangannya hijau. Dari sorban sampai apa gamisnya itu hijau. Gitu. Saya malah membuktikan saya kebenarannya gitu. Ya nggak apa-apa. Apa Nyi Roh Kidulnya ngamuk atau gimana? Ya terserah. Tapi saya juga punya strategi. Nah, iya. Benar. Gitu. Kami selama ini banyak itu beredar, tapi saya tidak saya yakinin. Tidak saya yakinin. Cuman bukan berarti saya menantang, bukan. Saya mah ingin tahu aja. Ingin nanti tahu tentang kebenarannya gitu. Kalau misalkan saya berada di sana ya pakai baju hijau saya. Ini aja saya pakai apa?
pakai sorban, pakai gamis yang hijau gitu. Ya orang-orang torekot, ya, orang pengajian itu banyak pakai jas hijau. Karena emang baju hijau itu baju yang artinya kesukaan Rasulullah juga gitu. Bertentangan dengan Nyi Roh Kidul gitu. Iya. Nyi Roh Kidul sendiri apa? Bajunya Hijau. hijau apa biru? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Lu udah pernah lihat emang? Oh tuh di gambar-gambar. Selendangnya warna hijau. Makanya nanti kalau buktikan nanti ketahuan. Oh bajunya sama gitu. Mungkin maksudnya karena dia bajunya hijau, kita nggak boleh nyamain dia gitu. Oh, Mungkin. takut ada yang nyamain Pak Ustadz ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Justru Rasul pakai baju hijau gitu, gamis hijau. Rasulullah nggak boleh nyamain gua. Ya nggak bisa. Justru kita menyamain Rasul itu karena cinta gitu buat Rasul. Ya sebenarnya Rasul itu harus senang dong. Iya. Gitu kan, ada penggemarnya gitu. Jadi kok gak boleh nyanyiin kumaha sih. Tapi emang mitos saya tuh dia penguasa laut selatan Pak Ustadz. Mitosnya penguasa alam, penguasa laut selatan. Ah, Iya mitosnya begitu. Saya juga belum pernah tahu saya apakah benar itu. Tapi kalau kata guru saya benar. bener. Betul. Itu jin penguasa paling luas itu. Oh. Ya. Ada lagi ketemu apa ini? Terus saya juga mau nanya nih, kalau misalkan saya punya istri nih, Iya. terus nggak boleh bunuh hewan apa, kayak ikan, Oh, gitu. kalau lagi sedang hamil gitu. Emang benar Pak Ustadz? Ini ada cerita teman Mitosnya saya gitu. Iya. Saya nanti diajakin sama bos saya kalau mancing itu saya Iya, nggak kalau boleh lagi mancing itu ya. Iya. Saya nggak mau kalau nggak diajakin bos. Kalau saya mau mancing 4 liar gitu. Bos itu bayar kan gitu. Saya kalau udah ada bos berani itu bayarin ya udah mau saya mancingnya. Nah teman saya itu ngikut istrinya udah hamil gede. Udah 7 bulan udah itu mah. Udah. Gimana ini Pak Ustadz? Ya, jangan ngomong. Nanti kalau udah selesai baru ngomong. Tahu-taunya ada kabar ke istrinya. Itu dipanggil. Untung pas udahan. Gitu kan? Wah, gawat ini. Istrinya udah, wah nanti anaknya gini-gini. Nah, faktanya setelah keluar apa? Anaknya. Faktanya apa? Swing. Kagak. Anaknya cantik. Apa namanya? Montong. Semok. Iya, padahal dia yang dapat banyak itu. Lu dapat terus itu dia. Kan swing katanya ya, gitu kan? Iya. Saya aja waktu istri lahir lagi. Terus membunuh ikan gitu. Ya. Agak. Kagak Pak Ustadz. Bener saya itu. Waktu istri saya lahir itu mancing saya ngajain. Terus kalau kita ini membunuh ikan maksudnya nyangin ikan, Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa Pak Ustadz. Nah iya orang kita lagi repot kan. Tapi dia tetep kan nggak ada kalau- kerjaan gitu. Ya Kalau udah misalkan kerjain aja. kalau misalkan pihak mertua mah tetep nggak boleh lu bini lu lagi gede perut sih gitu Pak Ustadz. Iya makanya jangan sampai tahu orang-orang yang sudah tahu mitos begitu kan tadi makanya diyakini. Iya sih. Tapi setelah faktanya nggak terbukti apa kata mereka? Diem. Lah itu mana? Itu dia mancing kemarin dapat banyak itu. Berapa kali narik itu. Tapi anaknya malah cakep. Diem dia kan. Oh, berarti apa? Kalau begitu kebetulan. Walaupun ada orang seperti itu, jadi kebetulan itu. Terus tapi ada orang yang nggak melakukan mancing gitu. Kalau mau anaknya mau ditakdirin swing ya swing. Iya sih, baik lagi ke Apa aja. gitu ya Pak Ustadz. Gitu mitos tuh. Bang Gope ada pertanyaan lagi? Ada terakhir. Ya udah. Jangan diam melulu, kerja dong kerja. Ini mitos apa sih? Burung tututnya Pak Ustadz. Burung tutuit. Kan kalau mitosnya kan burung tutut itu kan kalau kita dengar itu kan apa katanya ada orang yang meninggal tuh. Tapi kan kalau sekarang kalau ada suara burung tutut paling kalau ada orang tua berusik loh. Iya. Itu bener gak sih Pak Ustadz? Kalau Faktanya itu mitosnya itu ya tadi ya pas tutuit lagi bunyi terus ada orang meninggal. Tapi ada sering juga saya dengerin pas tutuit itu bunyi ya ada orang hajatan. Ada orang apa. Banyak itu
sering itu di pinggir rumah bunyi terus. Bener nggak nih ada yang meninggal? Kagak. Yang hajatan itu. Yang hajatan malahan. Nah, artinya apa? Mungkin gini juga. Tadi yang hajatan rame, yang meninggal rame juga mungkin gitu. Tapi emang terserah dia burung itu bunyi. Nah kalau misalnya kondisinya ada di hutan, kan ada di hutan itu. Mau ngapain coba? Iya, kalau di hutan siapa yang mau mati? Iya. Coba lu. Macan. Tutuit, aku dapat duit, mungkin. Mitos-mitos. Ada pernah juga gini mitos ya. Saya dengar, emang pernah saya buktikan itu. Jadi ketika orang itu kan jualan tape ya. Iya. Tape yang si singkong. Iya. Itu kalau yang buatnya itu istrinya yang lagi head, itu pasti gagal. Gagalnya kenapa? Hancur, gagal. Oh, tapenya tuh. Nah, apakah ada hubungan dengan head? Apakah seorang wanita lagi kotor itu lagi head itu nggak boleh gitu? Tapi saya perhatikan istri saya kalau lagi head itu masak, bener memang, bener apa namanya, nggak karuan, masakannya nggak enak itu. Moodnya hilang, mood. Iya, karena si head kalau wanita lagi head itu kan suka marah-marah. Iya, karena emosi baik sama Nah, kalau saya sih sebenarnya gitu. Karena dia nggak mood, dia marah-marah, jadi masak juga nggak konsen, nggak enak kan gitu. Bukan berarti ke ini yang tadi lebih ke mitosnya bukan. Memang tadi mungkin pembawaan dari head, makanya dilarang gitu. Oh. Kali Bos Irung ada pertanyaan. Kacong. Pacong ada pertanyaan. Cukuplah. Masih ada nggak? Udah habis. Lah gua nggak ada. Lu ada nggak? Nggak. Ya udah ayo. Jadi Ayo kemana sih? kalau kita simpulkan, Iya ya, simpulkan nggak Pak Ustadz? kan, jadi mitos itu tidak boleh dipercaya Oh, tanpa kita mengetahui kebenarannya. Adapun kalau mitos itu artinya kebenarannya itu setelah kita ketahui kebenarannya ada gitu dalam Al-Quran dan hadis boleh. Tapi selama ini ya saya rasakan itu kebanyakannya tadi dan lebih mendekati kepada dari keropat itu lebih mendekati kepada kesyirikan. Syirik. dan sirik tuh Hati-hati, makanya. makanya sampai sekarang saya emang nggak mau nanamin tentang ditanam dalam hati saya, artinya dijadikan itikon bahwa percayaan tersebut itu ada, enggak. Sampai sekarang saya harus perlu bukti dulu. Jadi saya yang ceritain tukang tape tadi istrinya head, setelah saya buktikan berarti bukan mitos, emang itu tadi Bawaan head efek ya. tidak mood Iya. gitu. Mut-mutan berarti. Banyak lagi nanti selain itu jangan dijual ini kan di Indonesia. Iya. Nanti ada mitos-mitos di luar negeri itu lain lagi. Wah, bahasa Inggris om kok lagi itu apa? Belum ngerti Pak Ustadz. Iya, ada. Tapi yang paling banyak emang di Indonesia. Di negara luar juga ada mitos-mitos. Iya, itu. oh ada. Kalau di Indonesia cuma ismani sih Pak Ustadz. Duitan duit. Tapi tadi nanti ada yang apa dianggapnya mitos, padahal itu bukan mitos. Seperti di kitab Kalimut Ta'alim. Jadi orang kalau tidur itu namanya tidak boleh telanjang, akan menjadikan fakir. Itu tadi duduk di depan pintu jadikan fakir sama. Itu bukan mitos. Itu dari dalam hadis gitu. Ada sekitar 34 kalau nggak salah. Gitu. Bukan mitos itu bukan. Kita yang menyebabkan kefakiran itu aja. Seperti di rumah itu kan harusnya kan bersih kan, enak gitu. Ini sampah belum dibuang. Sebelum maghrib itu sudah dibuang gitu. Itu akan mendatangkan kefakiran. Oh gitu. Tapi kadar dari kefakiran ini gimana gitu kan. Cuman yang jelas ya tadilah kita cinta Islam itu kan cinta tentang kebersihan gitu. Wudu di tempat ada toiletnya gitu. Nah ini bukan mitos, bukan gitu. Ya mungkin cukup kali Pak Ustadz ya untuk pembahasan kita tentang mitos untuk hari ini. Terima kasih untuk Pak Ustadz, buat Dodi yang nggak penting dah. Ambillah sisi baiknya, buang sisi jeleknya. Udah itu Iya, lagi, itu Bang. aja. Bosen. Iya kan? Mungkin Kali ada maknanya dari cerita kita. mungkin ini Mas Dodi mau doa itu terakhir penutupan. Wah, Ayo lo. kalau doa
saya serahin yang ada kita Pak Ustadz ya. Doa ada. Ustadz. Ayo doa. Enggak bisa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Ya, saya rasa udah cukup untuk tema kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama. Assalamualaikum.